Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia dan hidayahnya. Di sini saya Dr. Komaria akan mendefinisikan budaya positif di SDN 9 Banjarmasin 1. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu-Ibu guru yang sudah sempat hadir dalam acara ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema membangun budaya positif di sekolah yang saya buat sendiri, yaitu saya Dr. Komaria, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjarmasin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menampilkan PPT yang telah saya buat tentang modul 1.4 budaya positif akan saya tampilkan. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kita di sekolah ini harus menyebarkan budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah ada, ya, sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan. Namun ini lebih dipahami lagi, lebih didalami lagi. Karena di sini saya kira ibu-ibu sudah senior dan bapak juga senior pernah melakukan semua budaya positif, ya. Jadi di sini saya hanya ingin mengenalkan lebih dalam. Jadi budaya positif apa saja yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Oke, selanjutnya. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, lalu yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Jadi ini konsep inti budaya positif. Saya ulangi, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Ada kosakata yang baru ibu dengar di sana, segitiga restitusi. Nanti saya akan memberikan penjelasannya.
Di sini yang dimaksud dengan pembelajaran dan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata yang ditanda kutip terdiferensiasi. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu guru sudah pernah mendengar kata terdiferensiasi atau baru ini mendengarkannya? Baru mendengarkan kata diferensiasi. Terdiferensiasi itu artinya berbeda. Ya karena kan kita mengajar itu kan dengan beragam anak-anak dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Ada anak yang kurang, ya kan? Ada anak yang sedang, ada anak yang tinggi. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu maksud dari pembelajaran dan paradigma baru. Jadi dari sini kita bisa mengubah cara mengajar kita. Mungkin selama ini ya mungkin sudah membeda-bedakan, tapi akan lebih baik lagi jika kita lebih menerapkannya lagi. Jadi bisa memantau anak yang kondisinya kurang, kondisinya sedang dan lebih dari itu. Membedakannya maksudnya bukan membedakan apa kelasnya, tapi tetap cara kita mengatasi anak tersebut. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi teori kontrol yang sudah saya pelajari. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teknik kontrol. Ada stimulus respon. Yang pertama sesuai realitas atau kebutuhan kita sama di stimulus respon, dan selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat orang lain bisa mengontrol saya. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Itu ada di stimulus respon. Namun di teori kontrol harusnya realitas itu kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang ketujuh, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang. Model berpikir menang.
ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau hukuman. Nah, di sini disiplin positif yang biasa kita terapkan di sekolah sudah pernah ada. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar yang manusia yang saya jelaskan tadi, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Yang kelima ada kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini kita manusia membutuhkan apa, Bu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan manusia kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan. Ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, lalu memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan manusia kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya manusia itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah manusia membutuhkan kesenangan. Kesenangan di sini apa? Bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini kebutuhan dasar yang juga anak-anak kita inginkan, ya, yang anak yang peserta didik butuhkan. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang pertama adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah Primary Years Program. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup, life skill. Jadi manusia juga ada membutuhkan nilai-nilai kebajikan yang harus kita ciptakan seperti ini. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh ice breaking dulu kalau ngantuk. Kita ice breaking dulu kalau Bapak Ibu ngantuk, oke? Ice breakingnya apa ya? Saya kasih ini clue.
bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Silakan Ibu tebak-tebakan. Saya bilang contohnya seperti ini. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 6 sama dengan 1. Salah. 7. Ayo berapa? Tulisnya bumi itu bulat. 1. Pintar. 3 ditambah 8 sama dengan 2. Kenapa 2? Bumi itu bulat. Jadi 8 itu kan benar. Oke, benar. Bu Lisa benar. Bumi itu bulat tadi cluenya. Bu Lisa menghitung bulatan angka 8 ada 2. Oke. Oh, lagi. Saya kasih lagi. Yang bulatnya tadi 6 ditambah 6. yang 2 6 tambah 6. Ayo Bapak yang ngatur tadi. Berapa kali jam? 2 bulatnya 6 tambah 6 sama dengan 2. Benar, 6 tambah 6 2. Iya, benar, 6 tambah 6 karena 6 bulatnya 2 ditambah 6 2. Jadi coba 0 lagi kan. Jadi paham Bu Mardiana? Kan cluenya bumi itu bulat. jadi yang bulatnya itu Iya, benar, yang bulatnya ada itu tadi Budi sudah benar tadi. 1 tambah 10 ditambah 33 sama dengan 1. Nah, jangan pintar. 1. Buma sudah jelas mengerti? Nah, cluenya bumi itu bulat. Oke? Sudah yang ngantuknya Pak? yang matematika ini itu yang bulat Iya, itu yang bulat itu saja. Bisa kita lanjutkan? Sudah hilang ngantuknya? lanjut Oke, terima kasih. boleh kalau ada kopinya Oh, nanti kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan yuk. Nilai-nilai kebajikan yang ada adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini maksudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua adalah Primary Years Program atau disebut PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, life skill. Nah, ini yang sangat penting, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan, orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu ada motivasi ya, ada motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa? Intrinsik itu motivasi yang bagaimana? Intrinsik. Iya benar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri. Jadi dari dalam itu yang tidak ada paksaan, memang kemauan kita ya kan. Nah, kalau yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar.
Jadi kita itu membutuhkan dua motivasi ini, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Misalnya contohnya motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita memang biasanya kata mengerjakan sesuatu misalnya ada motivasinya ya kan, dari luar ada dapat hadiah, jadi kita termotivasi kayak itu. Contohnya lagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita mau melakukan sesuatu biasanya ada juga motivasi itu karena apa ya? Karena misalnya ini supaya tidak dapat hukuman, supaya kita tidak kena marah. Kan kita juga kadang ada motivasi dari luar seperti itu kan. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik, itu motivasi ekstrinsik dari luar. Yaitu selanjutnya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik itu kita dari dalam sendiri, tidak ada paksaan. Jadi kita ingin menghargai diri kita sendiri, jadi motivasi kita sendiri. Jadi anak-anak juga butuh seperti itu, ada motivasi intrinsik dan dari ekstrinsik. Anak-anak mungkin belajar yang kita hadapi saat ini, ada dia memang aku pengen sekolah, aku pengen pintar, pengen jadi apa, cita-cita punya cita-cita apa. Tapi kalau misalnya ada juga yang motivasi ekstrinsiknya, dia dulu yang contoh motivasi ekstrinsik anak-anak itu dari luar apa, misalnya dia sekolah, datang ke sekolah pengen apa biasanya. Pernah ada ibu-ibu nanya ke anak, kau ke sekolah ngapain nak? Misalnya ada motivasi dari luarnya apa? Oh, misalnya seperti ini, motivasi dari luarnya kalau tidak sekolah dapat duit jajan, tidak dapat duit jajan, ya kan? Itu motivasi kan? Dapatkan uang jajan, motivasi dari luarnya, bukan dari diri sendiri ya. Kalau dia misalnya nggak sekolah, nggak sekolah hari ini pasti dapat duit jajan. Karena itu pengalaman sendiri seperti itu juga. Itu adalah motivasi perilaku manusia, ada dua, jadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini maksudnya tidak merencanakan tiba-tiba, murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah, berubah hukuman fisik atau psikis. Terus konsekuensi di sini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi di sini artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini bagian dari 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol dulu. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, itu saya kurang tulis, dan sebagai manajer. Nah, di sini kita semua sudah menjadi guru itu lebih kurang lama semua ya. Mungkin kita di sini ada yang bikin penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, guru itu ada sebagai teman, ada juga sebagai manajer. Di sini saya akan jelaskan. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Coba kita lihat. Hormat pada bendera selama 1 jam itu merupakan penghukum. Benar atau salah Ibu? Benar. Itu namanya hukuman ya.
Hormat pada bendera selama 1 jam. Selain ini apa lagi hukuman itu biasanya? Selain hormat membersihkan WC. Jangan sekolah dulu. Terlambat bersihkan WC itu hukuman. Bukan konsekuensi, tapi itu hukuman. Lalu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah itu merupakan perbuatan tak bersalah. Pernah juga kan kita ngomong kayak itu. Nah berapa kali sih nak ibu tuh ngomong jangan lagi macam ini, masih saja kamu. Jadi kita tuh kayak memang nyalain si siswa. Iya, kecewa. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini contohnya adalah ayo dong ikuti aturan sekolah. Kita mau pakai kata ayo. Ayo nak, nah kita kan suka ngomong kayak itu kan. Ayo nak, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah itu kan sebagai teman. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pernah ngomong seperti itu kan ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kita tuh memang ngeliatin ya. Misalnya ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, kita tuh ngomong sama dia. Kamu tahu nggak waktu sudah melanggar peraturan sekolah ini? Kita memantau kan. Jadi kita sebagai pemantau. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah kita seperti ini juga pernah. Pada saat upacara kita mantau anak yang tidak pakai topi, ya, anak yang tidak pakai dasi, anak yang misalnya pas upacara goyang-goyang badannya tidak tertib. Nah itu kita mantau kan dari depan. Jadi memang kita sudah pernah menerapkan dari posisi kontrol memantau sebagai pemantau. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Posisi manajer ini biasanya itu posisi kita kalau ada yang kepala sekolah, yang kepala sekolah itu sebagai manajer di sini. Guru juga bisa sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu dan asa. Kalau kita nggak ngomongin bahasa Palembang, tahu nggak kesalahanku apa nak? Nah itu kita sebagai manajer. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bisa nggak nak? Kira-kira kamu memperbaiki masalah yang sudah kamu ini? Selanjutnya besok-besok yang kayak itu. Pernah kan ibu pernah menerapkan seperti itu? Coba Bapak Ibu lihat ini. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah pemantau? Apakah teman? Apakah sebagai manajer? Atau membuat rasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa bu? Hah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menyalah. Membuat rasa bersalah. Contohnya ini apa? Posisi kontrol apakah aku? Kami tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Kita kayak meyakinkan anak. Kita nanyakan ke anak. Benar sih, benar bukan kau yang melakukan nak. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya atau begitu. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Ibu kepala sekolah pintar. Apa rencanamu dengan masalah ini? Untuk memperbaiki masalah ini bisa. Posisi manajer. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ayo nak, tolong ibu ya. Iya sebagai teman. Sebagai teman. Ayo nak, lakukan demi ibu. Ayo nak, lakukan demi sekolah kita. Itu sebagai teman. Posisi kontrol apakah aku? Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum? Penghukum atau pemantau? Mendapatkan nilai. Penghukum sebagai penghukum. Kami tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, iya. Memang ini adalah sebagai hukuman, penghukum. Oke. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini saya membuat saya tidak boleh keyakinan kelas di sini. Kita membuat di awal sekolah itu di awal pembelajaran biasanya kita membuat keyakinan kelas. Contohnya misalnya seperti ini. Keyakinan kelas tidak ini tapi hal yang positif yang kita tuliskan, tidak boleh menggunakan kata tidak atau kata jangan. Ya, misalnya saling menghormati, saling menghargai, dilarang ribut. Nah itu keyakinan kelas juga. Keyakinan kelas dilarang ribut itu apa maksudnya? Kalau dilarang ribut, jangan ribut nak. Keyakinan kelas apa lah itu? Kalimat positifnya dilarang kan negatif. Sekarang kita ke positifnya. Jangan ribut nak. Jangan ribut. Apa Bu Mar? Ibu Sumardi? Bu Lisa? Jangan ribut. Disiplin. Kita memang itu bagian dari disiplin, tapi kita lebih spesifik lagi. Spesifik lagi yang kata yang tidak mengarah ke disiplin. Karena disiplin itu sudah umumnya. Jadi masalahnya ini kita yang ke lebih spesifik lagi. Apa Bu? Jangan ribut ya. Nah, iya, jangan berkata jangan. Jangan berkata tidak. Jangan berkata negatif. Nah, boleh. Kayak sekarang kita nak keadaan sini apa? Tenang. Tenang Bu, tenang di dalam kelas. Iya, tenang di dalam kelas. Jangan ributnya, boleh. Tenang di dalam kelas itu keyakinan kelasnya. Misalnya itu kan. Ada lagi misalnya keyakinan kelas yang mau kita buat misalnya. Ada anak yang suka membuli, ada anak yang suka jahil. Tidak boleh ngebully nak, tidak boleh jahil nak sama kawan. Berarti kita harus apa? Saling menghargai. Iya benar, saling menghargai. Jadi maksudnya di sini budaya positif itu memang ya keyakinan kelas yang harus kita buat itu kalimat yang positif. Kalimat yang positif. Jadi jangan ada kata negatif. Jadi anak-anak tuh bisa ingat. Oke? Sebelum kita lanjutkan, mungkin ice breaking lagi. Mau minum dulu atau mau makan? Bapak ngantuk, ibu ngantuk. Kalau bisa yang ini bisa.
Gerak-gerak ini badan. Ice breakingnya, silakan dulu. Kita ice breakingnya, ibu ikuti apa yang aku katakan. Oke. Ibu melakukan apa yang saya perintahkan. Tapi lihat posisi tangan saya ngapain. Oke? Tapi ibu melakukan apa yang saya perintahkan. Udah? Umar, kita ini dulu break dulu. Umar ngantuk kayaknya. Lagi bacot. Coba coba. Pegang. Pegang telinga. Ya, ada. Ibu tolong, Bapak Ibu tolong pegang apa yang saya katakan. Pegang telinga. Nah, Ibu ini tadi tidak konsentrasi, dia tidak fokus pegang ini, pegang kening. Iya, apa yang saya ucapkan. Hidung. Aku dalam bumi. Oke. Tangan. Oke. Masih ada yang belum konsentrasi. Bahu. Oke, bahu. Konsentrasi sudah. Kaki. Aku gak pinggang. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Bisa kita lanjutkan? Oke, terima kasih. Tadi udah tentang keyakinan. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu guru boleh membentuk keyakinan kelas yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat abstrak, lalu berupa pertanyaan universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif. Sorry, bukan pertanyaan tapi pernyataan positif seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelasnya itu harus sedikit saja dan mudah diingat sama anak. Kayak tenang di dalam kelas tadi, saling menghormati, misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita harus menyesuaikannya dengan kondisi kelas. Jadi anak-anaknya seperti apa, kita buat seperti itu. Sekolah kita seperti apa, kita buat juga seperti itu. Lalu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi semua anak yang ada di kelas itu satu-satu bikin keyakinan kelas. Ya, kayak tadi saya sudah melakukan juga pembuatan keyakinan kelas anak sekolah kelas 6, macam-macam jadi apa saja ide-ide mereka kita tampung, kita taruh tulis di depan papan tulis, nanti yang sama kita satukan, yang berbeda misalnya 2, 3 nanti tetap kita masukkan. Jadi ada berapa keyakinan kelas dari 23 anak keyakinan kelasnya tadi, yang samanya jadinya 5.
Jadi ada 5 keyakinan kelas yang kita buat. Sama, jadi mohon Bapak Ibu nanti untuk menerapkan membuat keyakinan kelasnya masing-masing supaya anak ingat di kelas itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah ini segitiga restitusi. Pernah dengar kata ini Bu? Atau baru dengar? Baru dengar ini? Baru. Saya juga waktu pertama kali ikut kegiatan pendidikan guru penggerak, aku agak ada juga. Ini segitiga restitusi itu apa? Jadi setelah dipelajari, dipahami, saya baru mengerti bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya di sini proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya seperti ini, saya langsung contoh dulu ya. Jika suatu hari, suatu ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak harus langsung mengambil keputusan menghukum dia, misalnya, nggak bisa. Kita jadi harus berdialog dulu sama dia, menanyakan, jadi ya menanyakan ke anak, iya benar kayak seperti mediasi ya. Nah kita harus menanyakan, jadi ya yang pertama kita harus ada 3 tahapan segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasikan. Memvalidasi artinya menanyakan dulu kepada anak apakah benar anak itu melakukan hal itu, ya. Jadi kita tidak harus masih menyalahkan tadi, bisa menyalahkan, enggak harus seperti itu, menyalahkan. Yang kedua menanyakan keyakinan. Benar gak sih nak kamu yang melakukan? Ya, seperti itu ya. Kita kan bisa benar gak nak? Memang kita selama ini juga aku sendiri, kalau selama ini sebelum mengenal segitiga restitusi suka langsung marah ke anak. Jadi seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu. Lalu menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas di sini maksudnya kita mengajarkan kepada anak supaya dia bisa membangun jati dirinya lagi, ya seperti itu. Jadi membuat dia percaya diri kembali. Setelah dia melakukan kesalahan, ya kita nasihati, kita kasih apa, jangan apa yang jangan sampai anak berbuat seperti itu lagi. Jadi pokoknya meyakinkan anak supaya dia bisa kembali lagi seperti itu, berbuat baik lagi dan membuat dia percaya diri. Jadi ini adalah yang namanya segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin juga kan kita selalu menyalahkan anak. Memang kan juga manusia itu tempatnya bersalah ya. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, maksudnya seperti itu. Jadi kita semua pernah melakukan kesalahan. Nah ini ada penjelasan lagi tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu adalah kesalahan bagian dari pembelajaran. Ya sama seperti ada kayak pepatah bilang experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sama seperti itu. Jadi di sini itu ada beberapa yang harus kita lihat. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Atau ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, namun ingin mencari solusi. Lalu kamu berhak merasakan itu. Ini yang bagian dari menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah.
tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Pernah juga kan kita ngomong, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pernah kan kita ngomong kayak sama anak, kalau dia misalnya habis berantem, ngapusin nak kau bikin cek itu, ngapusin nak berantem. Nah itu kan kita sepertinya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus ada kata-kata, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu juga ada, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu merupakan dari validasi tindakan yang sah. Jadi kita apabila ada anak yang berbuat salah, kita harus memvalidasi dulu. Jadi tidak harus langsung menjudge ya, menghukum anak tersebut. Kau ini salah ya. Kalau harus lari di lapangan. Itu waktu kalau kita sekolah zaman dulu seperti itu. Sekarang itu karena kurikulum merdeka, jadi tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus memerdekakan anak. Lalu ada menanyakan keyakinan tadi saya jelaskan lagi di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi setelah anak berbuat salah tadi kita menanyakan ke anak. Nah kita kan pernah bikin keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh berantem. Tadi apa? Tenang di dalam kelas. Nah, jadi kalau kamu ribut, kamu sudah berantem, akhirnya kan tidak tenang di dalam kelas. Jadi kita sudah bikin keyakinan kelas itu harus kita terapkan seperti itu. Lalu ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, sama nilai-nilai keyakinan kelasnya. Lalu seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Lalu ada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Biasanya kita kalau anak yang sudah berbuat bersalah itu, kita akan nanya, nak pengen jadi apa sih nanti setelah ini. Kita menanyakan tujuan dia apa namanya, cita-cita. Anak-anak pasti ada jawaban. Jadi kita meyakinkan lagi ke anak. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke? Oke, terima kasih. Demikianlah pemaparan yang sudah saya paparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya saya akan mungkin memberikan contoh, ada sedikit video siswa kita sendiri di sini. Kemarin saya melakukan segitiga restitusi 2 minggu yang lalu. Ya, contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya buat. Jadi ibu bisa menonton video ini supaya nggak ngantuk juga. Udah mulai ngantuk lagi Bapak Ibu. Atau ada yang mau ditanyakan boleh?
Ini adalah contoh dari segitiga resiko yang sudah saya lakukan ke anak ini, anak kelas 5 kemarin. Anak kelas 5 ya. Itu si Mas saya. Mohon maaf suaranya tidak terdengar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Gimana kemarin aktivitasnya? Tugasnya sudah diselesaikan? Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Di sini mau ngajak kalian buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang pernah Miss ya kasih tahu waktu dulu ya. Sekarang kita bikin semuanya. Jadi nanti ide kalian dijadikan satu, yang mana yang paling banyak muncul idenya itu yang dijadikan keyakinan kelas kalian. Contoh keyakinan kelas yang sudah pernah Miss ajari apa saja? Misalnya keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat sama kayak keyakinan kelas. Apa nak? Tenang di dalam. Apa lagi? Bersama. Terus apa lagi? Saling menghargai. Boleh nak yang lain? Boleh selain yang pernah bisa ajarin. Boleh yang lain. Ya, boleh yang lain juga. Selain yang bisa ajarin tenang di dalam kelas, terus saling menghargai, tidak boleh saling menghargai, tidak boleh ribut. Misalnya kalau tidak boleh ribut termasuk dari keyakinan kelasnya tenang di dalam kelas. Ya, kalimat positif yang kita buatkan. Di
notes ini ya. Nah, ini namanya sticky note. Nah, kertas kecil ada sticky note juga punya kertas catatan ya. Ada warna-warni misalnya, tapi kita kebagian setuju sama warna di sini. Nanti setelah ditulis satu persatu, misalnya Azhar tulis nanti tepat waktu, pel di sini. Ini buatan Azhar dan pel di sini. Ada ke ini waktunya. Terus nanti siapa lagi di sini hijau, ya? Jelas? Bisa? Silakan nanti saya bagikan ini kertas tulisnya, silakan ditulis keyakinan kelas. Semuanya harus menulis keyakinan kelas ya. Apa yang ada di pikiran kalian ditulis di sini. Mau bikin tidak ribut, tapi sama bebas ya, tenang di dalam kelas kan tidak ribut. Atau misalnya saling menyayangi atau saling menghargai. Pokoknya hal-hal positif yang pernah bisa ajarin. Ngerti? Jelas? Diskusi ya. Oke, tulis apa yang sudah ada di sini tanpa ke papan tulis. Sedikit ya. Hijau warna peach. Kalau salah minta lagi ke depan ya. Warna apa Putri? Peach. Ini warnanya peach, salam. Tulisannya gak besar-besar, nulis keyakinan kelasnya, tulis misalnya tidak ribut di kelas atau tidak boleh makan di kelas pada saat jam belajar. Nanti kita jadikan satu. Oke, mulai dari sekarang silakan ditulis apa yang ada di dalam pikiran kalian, keyakinan apa yang mau kalian sampaikan, silakan ditulis. Masing-masing. Asal lihat apa sah? Kalau salah boleh lihat di depan ya.
kelas. Kalau jam pelajaran, oke, boleh. Tidak boleh bermain di dalam kelas, iya. Tidak mengadakan di dalam kelas, tidak saling membuli sesama. Menyelesaikan tugas tepat waktu, saling membantu satu sama lain, saling tolong menolong. Hadir tepat waktu, saling menghormati sesama, datang tepat waktu dan tidak terlambat.
kalau tidak boleh bermain di dalam kelas itu ngapain? Tenang di dalam kelas kan, termasuk dalam tenang di dalam kelas. Apa lagi? Tidak makan di dalam kelas. Tenang artinya sama saja. Kalau kamu makan sambil belajar kan berisik. Ya nggak? Bunyi apa nak? Bunyi apa nak kalau pas di makan kita? Bunyi apa? Bunyi apa yang kamu pakai untuk makan? Pakai apa makan? Pas bunyi tereng apa? Sendoknya bunyi kan? Makan. Tidak boleh kan belajar sambil makan, jadi harus tenang belajar. Jadi keyakinan tidak makan di dalam kelas termasuk ke dalam tenang di dalam kelas. Ngerti? Oke. Apalagi kita belum ini nggak mas? Tidak boleh makan di siang. Menyelesaikan tugas tepat waktu ada 2. Kita buat keyakinan kelasnya yaitu ya menyelesaikan tugas, menyelesaikan tugas tepat. Coba Firza maju ke depan. Coba Firza maju ke depan. Putri boleh duduk. Gantian. Firza tolong dibacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Satu. Baca dari sana. Dari sana. Kerjanya baca dari sana.
Perhatikan semuanya. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati. Ini keyakinan sudah kalian tanda tangani. Kita sepakati bersama. Kesepakatan apa? Keyakinan kelasnya. Kalau kesepakatan kelasnya sudah kita buat bersama. Oke, coba kesepakatan kelasnya yang pertama. Satu, hadir. Yang kedua apa? Saling berusaha, Yang ketiga, saling mengerti, menghormati. Empat, tenang dan jelas, lima, menyelesaikan tugas tersebut. menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kalau ada teman kalian atau yang kamu sendiri yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, ingat kesepakatan kelas. Ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Oke nah? Ngerti? Jelas? Bisa? Melamun? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu suka apa? Suka ribut? Artinya kamu harus apa? Tenang? Di dalam kelas. Ya?